Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ansari, NIM A03120066. Kali ini saya akan membahas akuntansi perbankan syariah, akuntansi mudharabah menurut PSAK 105. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Ini adalah program akuntansi syariah yang telah saya buat. Saya akan coba menampilkan beberapa coding dari jurnal umum. Ini adalah coding keypress untuk memasukkan ke data grid view. Lalu ada coding simpan untuk menyimpan ke database. Untuk memulai program kita klik start. Di sini master yang saya buat ada dua, yaitu data rekening dan juga data jenis rekening. Lalu pada transaksi hanya ada jurnal umum. Disinilah kita akan menginput transaksi jurnal-jurnal. Kita akan melihat soal mudharabah. LKS Hafiza memberikan modal mudharabah kepada Adelina, seorang pengusaha tekstil di Banjarmasin, sebesar 80 juta. Pembagian hasil usaha atau nisbah disepakati 40% untuk LKS Hafiza dan 60% untuk Adelina. Jangka waktu investasi 2 tahun sampai dengan 30 Januari 2017. Transaksi yang terjadi yang pertama yaitu adalah 6 Januari 2015, LKS Hafiza setuju untuk berkomitmen memberikan dana tersebut sebesar 80 juta tadi. Jurnalnya adalah, akan lihat jurnalnya, yaitu kontrak komitmen investasi mudharabah pada kewajiban komitmen investasi mudharabah sebesar 80 juta. Lalu kita ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 21 Januari 2015, LKS Hafiza menyerahkan uang tunai sebesar 56 juta. Jurnalnya yaitu investasi mudharabah pada kas sebesar 56 juta, lalu kewajiban komitmen investasi mudharabah pada kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar 56 juta. Kita akan ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 22 Januari 2015, LKS Hafiza membeli dari supplier Sydney 4 mesin tekstil senilai 22.800.000. Jurnalnya yaitu persediaan atau aset mudharabah pada kas sebesar 22.800.000. Lalu transaksi selanjutnya 23 Januari 2015, LKS Hafiza menyerahkan 4 buah mesin tekstil dengan nilai wajar 24 juta. Jurnalnya yaitu investasi mudharabah 24 juta pada keuntungan mudharabah tangguhan 1.200.000 dan persediaan atau aset mudharabah sebesar 22.800.000. Lalu kewajiban komitmen investasi mudharabah 24 juta pada kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar 24 juta. Nilai ini didapat dari investasi mudharabah dan yaitu nilai wajar, dan persediaan atau aset mudharabah itu adalah harga beli. Sedangkan keuntungan mudharabah tangguhan didapat dari nilai wajar dikurang harga beli. Kita ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 24 Februari 2015, amortisasi keuntungan tangguhan atas pembelian aset mudharabah untuk Adelina. Jurnalnya yaitu keuntungan mudharabah tangguhan pada keuntungan penyerahan aset mudharabah sebesar 50.000. Nilai ini didapat dari keuntungan mudharabah 12 juta dibagi 2 tahun atau 24 bulan, maka akan mendapatkan 50.000. Kita ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 23 Februari 2015 terjadi penyusutan dengan total residu 4 mesin dengan nilai 5.040.000.
Jurnalnya yaitu akumulasi penurunan investasi mudharabah di kredit sebesar 790.000 dan biaya penurunan nilai penyusutan aset mudharabah di debit sebesar 790.000. Nilai ini didapat dari nilai wajar 24 juta dengan total residu 5.040.000 tadi, waktu investasi 24 bulan ke 2 tahun, lalu perhitungannya 24 juta dikurang 5.040.000 dibagi 24 bulan akan mendapatkan 790.000. Kita ke soal selanjutnya. 24 Februari 2015, Adelina melaporkan pendapatan bulan Februari sebesar 35 juta dengan harga pokok 30 juta. Bagi hasil dengan menggunakan prinsip net revenue sharing. Jurnalnya yaitu piutang kepada mudarib sebesar 2 juta pada pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 2 juta. Nilai ini didapat dari pendapatan sebesar 35 juta dengan harga pokok 30 juta disepakati kepada LKS Hafiza sebesar 40%, maka 35 juta dikurang 30.000 dikali 40% akan mendapatkan 2 juta. Lalu kita akan ke soal selanjutnya. Pada tanggal 2 Maret 2015, bagi hasil mudharabah Februari 2015 diterima LKS Hafiza. Jurnalnya yaitu kas sebesar 2 juta kas 2 juta pada piutang kepada mudarib sebesar 2 juta. Itulah jurnal-jurnal dari soal yang diberikan. Kita bisa melihat hasilnya pada laporan neraca saldo. Di sini akan seimbang hasilnya. Saya akan mencoba mencontohkan bagaimana cara menginput salah satu transaksi dari soal tadi. Misalkan soalnya LKS Hafiza setuju untuk berkomitmen memberikan dana sebesar 80 juta. Maka jurnalnya yaitu kontra komitmen investasi mudharabah sebesar 80 juta di debit pada kewajiban komitmen investasi mudharabah di kredit sebesar 80 juta juga. Kita klik simpan, maka akan tersimpan di database. Untuk mengetahui data sudah terinput, kita bisa melihat pada laporan jurnal umum. Ini adalah jurnal yang kita input tadi. Untuk memperdalam mengenai mudharabah, kita bisa mempelajarinya pada PDF akuntansi mudharabah menurut PSAK 105. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.